Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman konseling satir Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Yowanita dari Konseling Satir Indonesia. Hari ini kami akan melanjutkan perbincangan Rehat KSI pekan lalu. Mungkin ada yang menyimak di pertemuan kita di minggu yang lalu, kita ngobrol tentang keunggulan stansi super reasonable. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, ada 4 stansi di Satir Counseling, dan hari ini juga tetap akan kita bahas. Untuk yang baru jangan khawatir merasa bingung, apa ini stansi gitu, apa itu placating, dan apa itu super reasonable. Tenang saja, nanti akan dijelaskan dulu oleh Ibu Mirabai. Nah, tapi sebelum teman-teman nanti melanjutkan, hari ini kita akan bahas tentang keunggulan si placating. Kita akan bahas keunggulan tentang stansi placating, apa bedanya dengan super reasonable, apa bedanya dengan blaming, dan apa bedanya dengan irrelevant. Nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut. Kemudian untuk teman-teman nanti jika selama pembahasan kami ada hal-hal yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh tuliskan di kolom komen, nanti akan kita bacakan. Atau mungkin tanggapan, atau mungkin sharing-nya terkait dengan apa yang kami bahas, mungkin pernah mengalami hal serupa, atau apa yang kami bicarakan ternyata memberikan insight tertentu untuk teman-teman, silakan teman-teman sangat boleh menuliskan di kolom komen dan nanti akan kita bacakan. Oke, kita langsung aja, kita panggilkan Ibu Mirabai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Mira? Sip, alhamdulillah baik, sehat semuanya di sini. Saya juga sehat, keluarga juga sehat. Bu Yowan gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan bersemangat hari Iya, ini. iya bener ya, ini hari Walaupun ini tuh kayaknya semangat banget gitu. iya, dan nggak tahu kalau di Pakistan gimana, di sini agak hot sih ya di Bekasi ya kan. Kemarin baca berita katanya Bekasi adalah kota terpanas keempat di Indonesia. Wow, prestasi apa tuh? Tapi Iya, ya iya, iya, iya. artinya disyukuri ya. Betul. Mudah-mudahan teman-teman semua yang menyimak di sini juga dalam keadaan sehat walafiat. Jikapun sedang kurang sehat, semoga segera disembuhkan dan bisa Amin. menjalankan aktivitas kembali. Oke, Betul. Bu Mira, hari ini kita Sip. akan lanjutin obrolan Ya, kita pekan lalu dengan topik yang berbeda ya, bisa seru. dibilang gitu ya, Ya, berbeda. betul. Karena kemarin kita ngobrolin tentang super reasonable, ya. Mm-mm. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang keunggulan placating. Jadi untuk Betul. teman-teman yang mungkin belum menyimak ya, gitu. Kalau nanti teman-teman akan dapat penjelasan lebih jelas nih dari Ibu Mira. Cuman kalau boleh sedikit memberikan gambaran, kalau kompetensi ini kan dianggapnya adalah respon-respon yang sebetulnya sebaiknya dihindari gitu, sebaiknya tidak terus-menerus dilakukan gitu ya. Kemudian kalau terus-menerus dilakukan cenderung ada hal-hal yang kita anggap kekurangan, kurang baik gitu ya, karena kalau terus-menerus dilakukan itu bisa merugikan entah diri kita sendiri, entah orang lain, atau apa saja yang terkait dengan Betul. diri kita. Tapi ternyata selain itu juga kalau orang-orang yang dominan stansinya adalah yang akan kita bahas itu ya placating atau mungkin stansi lainnya, itu juga ada gitu ya keunggulan-keunggulan yang bisa dimanfaatkan mungkin bisa bilang begitu ya. Artinya Mm-mm. meskipun itu sesuatu yang sebaiknya tidak jadi stansi dominan, tapi kalau lagi muncul gitu atau kalau memang ternyata itu masih jadi hal yang dominan, kita harus bisa jadiin itu keunggulan ya. Itu kita harus jadikan sebuah benefit untuk memperlancar berbagai urusan. Betul, betul. Oke, oke. Nah, mungkin bisa dimulai dengan diulas kembali ya Bu Mira, karena barangkali ada Mhm. teman-teman yang baru, ada Ya, teman-teman yang baru bergabung dan baru pertama kali nih dengerin live kita di Counseling Satir Indonesia. siap. Oke, jadi, terima kasih Bu Yohan ini, introduction-nya juga untuk pembukanya maksudnya, dan memang mengantarkan ini, untuk saya jelaskan lagi sedikit gitu ya, supaya kita paham nih konteks pembahasannya apa gitu ya.
Jadi kalau kita bicara satir, tentu ini merujuk pada tokoh namanya Virginia Satir, di mana beliau adalah seorang terapis keluarga yang terkenal di Amerika, dan menjadi pionir gitu ya, pionir istilahnya pionir atau pendahulu gitu ya dibandingkan terapis yang lainnya, berbicara perihal sistem gitu ya atau sistemik gitu, apa namanya, sistemik dalam relasi gitu. Sistemik itu artinya baik kita berelasi dengan siapapun, kita adalah bagian dari sistem gitu ya. Bagian dari sistem itu artinya satu hal itu bisa bekerja karena ada hal lain gitu ya, yang saling mendorong, yang saling mempengaruhi, yang saling bersinergi gitu ya. Nah, begitu pula dalam diri kita gitu ya, dalam diri kita itu menurut Satir juga ada internal system gitu ya. Jadi diri kita ini juga sifatnya sistemik gitu ya, ada bagian-bagian yang saling mendukung, yang saling mempengaruhi dalam diri kita, terutama kaitannya dalam menghadapi masalah. Nah, kalau bicara menghadapi masalah, tiap orang punya caranya sendiri, ya kan? Dan caranya ini dipelajari dari pola asuh waktu kecil, atau misalnya pengalaman-pengalaman di luar pengalaman keluarga, misalnya ya, dalam bersosialisasi dan lain sebagainya. Semua pengalaman ini disimpulkan, istilahnya ya, diakumulasikan jadi sebuah belief, jadi sebuah value gitu ya, dalam diri kita masing-masing. Sehingga saat menghadapi atau saat kita punya coping problem, saat kita menghadapi masalah, itu kita punya value yang selalu kita anut. Contohnya, kalau menghadapi orang gitu ya, kita ngalahan aja. Nah, belief seperti ini membawa kita menurut Satir gitu ya masuk ke dalam kategori yang namanya placating gitu ya. Daripada ribut mendingan ngalah aja. Nah, itu jadi Satir tuh melihat secara universal ada 4 cara menghadapi masalah yang justru kalau diterusin istilahnya gitu ya. Kalau nggak pada tempatnya, kalau nggak pada konteksnya, kita nggak tahu bagaimana membedakan, justru jadi bumerang buat diri kita sendiri, bahkan bisa membuat masalah baru gitu. Nah, cara pengentasan masalah atau pemecahan masalah yang seperti ini oleh Satir disebut sebagai stansi gitu ya, atau stance kalau bahasa Inggris itu stance. Nah, stance itu ada 4 ya menurut Satir yang kurang sehat. Kenapa kurang sehat? Karena ini sifatnya seperti kita selalu menghadapi masa krisis gitu ya. Segala sesuatu tuh sifatnya lebih reaktif, lebih spontan tanpa kita pikir gitu. Jadi kalau mungkin saya jelaskan dulu, stansi itu ada 4 gitu ya. Yang pertama itu namanya placating yang akan kita bahas ya. Yang kedua namanya blaming ya. Jadi placating itu orang yang cara bertahan hidupnya itu mengutamakan value, yaitu apapun keadaannya saya harus ngalah, saya ini nggak penting, pendapat saya nggak penting gitu ya. Pendapat orang lain itu sangat penting, sangat perlu didahulukan dalam konteks apapun gitu ya. Jadi dalam stansi ini kita lihat dari 3 sudut, yaitu konteks, diri kita sendiri, dan orang lain gitu. Nah, kalau placating itu berarti konteks terhadap diri sendiri itu tidak menjadi satu fokus, tidak menjadi satu pertimbangan yang layak untuk dipertimbangkan gitu. Jadi dirinya itu selalu dikorbankan untuk kebahagiaan orang lain, untuk dalam keadaan apapun gitu ya, dalam konteks apapun. Nah, itu placating. Kalau kemarin kita bahas super reasonable gitu ya. Super reasonable itu artinya cara bertahan hidupnya sejauh ini istilahnya gitu ya, selalu menggunakan logika tapi tidak memperdulikan perasaan gitu ya. Jadi hanya fokus kepada konteks, tidak memperdulikan diri sendiri, tidak memperdulikan orang lain juga gitu. Nah, yang berikutnya tadi yang agak kelewatan namanya blaming. Blaming itu lebih kepada menyalahkan orang lain, menuntut orang lain untuk berubah, tanpa memperdulikan diri sendiri, bahwa diri sendiri itu juga bisa jadi kontribusi, bisa jadi kontributor gitu ya, yang berkontribusi terhadap relasi yang menimbulkan masalah gitu. Jadi itu blaming. Jadi kalau blaming itu konteks, dan konteks itu tidak penting gitu ya, yang dan orang lain tidak penting, yang penting adalah diri sendiri. Jadi kebalikan dari placating gitu ya.
Dan yang keempat, yang cara bertahan hidup yang biasanya orang selalu lakukan itu adalah namanya irrelevant gitu ya. Irrelevant itu artinya tidak memperdulikan diri, tidak memperdulikan orang lain, tidak memperdulikan konteks juga. Jadi isi dari cara dia bertahan hidup adalah distraksi terus gitu, mencari hal baru untuk mendistraksi dan menghindari pemecahan masalah yang sesungguhnya gitu. Jadi itu gambaran dari stansi. Tentu ada cara yang lebih sehat menurut Satir, itu namanya kongruen gitu. Jadi kongruen memperdulikan diri sendiri, memperdulikan orang lain, dan juga memperdulikan konteks gitu. Nah, kita fokus pada placating ya, pertemuan Ya, saat oke. ini. Kalau masih penasaran sama yang lain, tunggu pembicaraan nanti di pekan-pekan berikutnya ya. Betul, kita bikin series ya, stansi Ya, kita series. bikin series nanti. Oke. Nah, Nah kalau ini bicara ada, soal placating, ya, ini ada teman-teman yang sudah bergabung. Ada Bu Windy, halo. Kemudian ada Mbak Aura Asiaura. Waalaikumsalam. Senang juga Mbak bisa bergabung. Oke. Baik. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang stansi. Kalau dalam konteks kalau dalam konteks pekerjaan. Kalau dalam konteks pekerjaan, bicara soal placating, ini kayaknya mungkin adalah tipe-tipe orang yang cenderung disukai nggak sih sangat di antara rekan kerja atau mungkin juga di betul, antara di para atasan misalnya, begitu betul. ya. Atau juga di bawahan ya, artinya terasa juga kan bahwa, atasan yang placating membuat bawahan merasa Di nyaman ngertiin mungkin, gitu ya. merasa dimengerti gitu ya, gitu. Nah, kalau dalam relasi pekerjaan gitu ya, dalam relasi pekerjaan, bagaimana cara mengenali bahwa, sepertinya dia placating deh gitu kan. Sepertinya teman saya atau sepertinya diri saya gitu, artinya kan sebelum mengidentifikasi orang lain ada baiknya kita kenalin tentang diri kita sendiri dulu. Apakah kita termasuk orang yang placating, super reasonable, blaming, atau irrelevant gitu. Nah, itu apa nih yang bisa jadi tanda-tanda yang bisa mudah dikenali, Bu Mira? Yang pertama yang paling kelihatan itu ya, orang placating tuh selalu senyum gitu. Selalu Hmm. senyum tuh artinya dalam keadaan sedih, muka tetap senyum gitu ya. Orang lain nggak perlu tahu Hmm. lah kalau saya lagi sedih gitu ya. Atau misalnya dalam tim gitu ya, bekerja dalam tim nih ada sesuatu yang bikin dia nggak enak, dia akan senyum aja gitu ya. Walaupun nggak enak telan aja lah gitu, udah terima aja lah gitu ya, istilahnya nrimo gitu ya. Kalau bahasa Jawa tuh bilangnya nrimo gitu. Nrimo tuh artinya tidak mau membuat orang lain sulit gitu, kesulitan istilahnya. Kalau dia berbicara, kalau dia berpendapat itu kan nanti akan diasumsikan oleh dirinya sendiri yang placating ini, diasumsikan akan menyulitkan orang lain. Padahal ya itu karena ada value bahwa orang lain itu lebih penting gitu. Aku tidak penting gitu. Jadi aku tidak nggak perlulah aku mengutarakan gitu ya, nggak perlulah saya tuh bilang ke orang perasaan saya tuh sebenarnya seperti apa gitu. Orang taunya baik-baiknya aja, orang taunya saya happy gitu, pokoknya intinya seperti itu. Nah itu yang paling kelihatan tuh Boyohan. Jadi Hmm. senyum gitu ya, walaupun nggak suka, walaupun nggak setuju, walaupun sakit hati misalnya gitu ya, walaupun nggak enak gitu ya, walaupun ada komplain dan lain sebagainya tuh dia tetap bisa senyum gitu. Nah, Tetap bisa kalau senyum. kalau ngomong soal gambaran tadi gitu, ini, Mhm. sama nggak sih dengan orang yang bisa dibilang pasif? Pasif dalam konteks Mmm, tidak asertif maksudnya, mhm. atau bagaimana? Bisa bisa dibilang sama tidak? Bisa dibilang sama ya, jadi memang karena dia selalu nrimo ya, nrimo tuh artinya entah itu diperlakukan seperti apapun dia akan menerima gitu, karena menganggap dirinya kan nggak Mhm. penting gitu ya. Jadi Mhm. ya udah terserah orang lain mau memperlakukan saya seperti apa, ya terserah itu tanggung jawab orang lain. Ya betul, betul sih ya, maksudnya ya itu betul tanggung jawab orang lain, tapi kita juga
punya kontribusi kan untuk mengajarkan orang lain bagaimana seharusnya memperlakukan kita gitu kan. Kalau Ya. kita hanya nerima, orang lain nggak tahu kan, orang lain akan terus memperlakukan kita seperti apa yang mereka inginkan gitu. Nah itu tantangannya, maka memang sulit untuk orang yang placating ini untuk bisa asertif, karena kalau dia mau asertif, dia harus merubah tadi value-nya dia, bahwa dia juga berharga, bahwa dia juga layak diperlakukan dengan baik gitu. Nah itu kan perlu usaha ya. Kalau Ya. value-nya itu ya udah nerimo aja, nggak usah ngomong, nanti nggak enak relasinya gitu istilahnya ya. Ya kan nggak akan terjadi asertif itu gitu. Seperti Oke. itu. Jadi kan memang orang-orang ini merasa bahwa kalau dia menyampaikan, itu mungkin akan jadi konflik gitu. Misalnya Betul. disuruh masuk di hari Minggu gitu misalnya ya. Suruh Wah kerja, sebenarnya suruh masuk kerja. sedangkan sebenarnya saat itu sudah ada hal lain yang menurut acara Betul. keluarga yang cukup penting, tapi Mhm. takut kalau menolak akan mendapat respon, intinya punya kekhawatiran-kekhawatiran, ya kan, konflik lah Betul, atau apa. Nah yang mau betul. saya tanya, biasanya yang seperti ini tuh, eee, orang tuh punya stansi tertentu tuh karena apa sih Bu Mira? Apakah tadi kalau kayak Bu Mira bilang, kan ada mindset ya, ada value-value Betul. yang dibawa dari pola asuh misalnya. Tapi mungkin nggak sih bahwa seseorang itu dibentuk dari lingkungan? Artinya, dulu nggak gitu kan, dulu nggak gitu. Di keluarga juga nggak mostly bukan orang-orang yang placating gitu ya misalnya, tapi kemudian ada kejadian-kejadian yang terjadi di apa ya, di kehidupan selanjutnya gitu ya, maksudnya artinya ketika di usia dewasa misalnya begitu, yang Mhm. kemudian membuat dia berubah gitu. Itu bisa Mhm. begitu atau kemungkinan besar nggak bisa, tapi orang memang itu udah dibawa gitu dari kecil atau bagaimana? Sangat bisa sebetulnya karena, kita kan terus berproses ya, jadi walaupun misalnya masa kecil kita gitu ya, kita, dalam pola asuh yang kita secara tidak sadar waktu kecil tuh menganggap bahwa, oh ya udah solusi yang baik adalah selalu ngalah gitu ya, Mmm, solusi yang baik adalah jangan nyulitin orang tua gitu ya. Mungkin mungkin dulu waktu kecil tuh kita pernah dengar orang tua kita bilang, "Aduh kamu tuh susah banget sih diatur, mama tuh sampai capek, sampai pusing." Sebenarnya kan orang tua kita kalau kita lihat dari kacamata orang dewasa ya, sebenarnya waktu itu orang tua kita tuh lagi capek aja, lagi sharing, lagi ngomong aja istilahnya gitu, lagi aduh, mmm, nggak berharap apapun gitu ya, nggak mungkin mungkin intensinya baik, mungkin niatnya baik, hanya hanya mengeluh lah istilahnya ya, namanya juga manusia ya, orang tua kan juga manusia. Tapi otak kita gitu ya, cara kita menangkap omongan orang tua kita saat kita masih kecil gitu ya, itu, value-nya adalah, jadi anak yang baik sama dengan anak yang harus nurut, sama dengan anak yang, apa namanya, tidak boleh menimbulkan atau tidak boleh bikin orang tuh kesulitan untuk menghadapi kita, misalnya gitu. Jadi value-value seperti itu ada. Nah, ini akan terus berproses kan sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Misalnya begitu kita, sekolah gitu ya, di sekolah tuh ternyata ada guru kita, misalnya guru kita yang baik gitu ya, yang sangat perhatian misalnya gitu ya, "Nggak apa-apa kok, ngomong aja, coba kamu, apa, kamu maunya apa?" Gitu misalnya gitu ya. Nah itu akan merubah tuh, akan merubah mmm, pemahaman gitu. Jadi, tiap orang akan berproses sesuai dengan pengalamannya masing-masing, ada pengalaman yang makin memperkuat gitu ya, bahwa placating ini adalah satu hal yang bisa membuat kamu survive gitu ya. Jadi survive dalam kehidupan ini, dalam berelasi dengan orang lain adalah selalu ngalah ngalah gitu ya, istilahnya selalu ngalah, apapun harga yang harus dibayar gitu ya. Ada juga, relasi-relasi dengan orang-orang yang lebih sehat, istilahnya ya, lebih sehat mental gitu ya, lebih sehat, lebih memperdulikan gitu ya, diri kita misalnya yang selalu ngalah untuk, "Eh, kamu jangan ngalah terus," gitu misalnya, "Kalau nggak suka ngomong aja, nggak kenapa-napa kok," gitu misalnya kayak gitu ya. Pertemanan juga bisa, ya di dalam dunia kerja juga bisa ya kalau misal kita punya rekan kerja atau bos yang memang benar-benar, memperdulikan gitu ya. Melihat lah istilahnya, melihat pola kita tuh seperti itu, dan ini justru pola yang diem aja, tidak berkontribusi apapun, menghambat, kerja sama tim gitu ya, misalnya itu mmm. akan
pasti akan diajak untuk berproses bersama gitu. Jadi tergantung pengalaman kita masing-masing. Ada yang memperkuat, ada yang justru memproses gitu ya, memfasilitasi proses kita untuk terbuka. Gitu. Ya, jadi artinya itu juga emang hal-hal yang bisa dipengaruhi ya. Artinya bisa berubah gitu ya akibat pengaruh-pengaruh yang muncul. Nah, kalau kata Bu Farah nih, aduh contohnya relate. Pas Itu rasa-rasa sekali. iya, apalagi mungkin di masa sekarang ya gitu, di saat Betul. apa ya, durasi kerja menjadi tercampur aduk gitu ya. Dulu mungkin orang bisa mengatakan ini di luar jam kerja gitu ya. Artinya ketika dihubungi di luar jam kerja menjadi hal yang bisa ditolak mungkin gitu atau hal yang bisa dinanti-nanti gitu ya. Tapi sekarang rasa-rasanya nggak tahu sih ya gitu. Cuman kok ya saya kadang berpikir gitu, apakah memang karena sudah tidak misalnya yang work from home gitu ya, apakah karena memang sudah tidak perlu datang ke kantor gitu, itu dianggap sudah mendapat kemudahan gitu ya, sudah mendapat kemudahan, jadi harus siap dihubungi dan melakukan apa saja, kapan saja, selama 24 jam gitu kan. Atau menerima message di jam-jam yang dulu kita anggap tidak wajar, seperti misalnya pukul 11 malam, pukul 12 malam gitu kan ya, seperti itu. Itu juga bagian-bagian yang buat placating tuh mungkin akan jadi sesuatu yang karena kan apalagi orang-orang yang memang ingin segera fast respon, ingin menyenangkan orang lain karena memang tidak begitu penting tentang dirinya gitu ya. Jadi itu akan kayak apa ya, juggling nggak sih Bu Mira gitu. Artinya karena apalagi ibu-ibu terutama ya, nggak hanya ibu-ibu Betul. sih, bapak-bapak yang juga memang berkomitmen untuk bisa eee, bonding sama anak-anaknya juga mungkin mengalami ini ya, mengalami Betul. hal-hal seperti ini ya, gitu. Betul. Ini Mhm. menarik ya karena keunggulan instansi placating lainnya adalah dia siap berkorban apapun, kapanpun, kepada siapapun gitu. Nah itu, heeh heeh. Iya. Mungkin kalau orang super reasonable akan bisa mengatakan sesuatu yang Betul. yang yang bisa dia, apa ya, dia deskripsikan dengan Iya, lebih bisa nyaman gitu ya, bisa ada solusi argumen gitu, lain bisa ada gitu. solusi lain. Betul, Betul betul bisa betul. mengeksplorasi solusi lain selain dia yang harus melakukan saat itu juga gitu. Jadi Heeh. sering juga misalnya gini, ada WhatsApp masuk tengah malam, "Tolong kerjakan ABCD," gitu ya, tengah malam tuh. Dibaca Mhm. sama orang yang placating, langsung dikerjain. Padahal maksudnya kalau dikonfirmasikan lagi, apakah ini urgent? Enggak sih, biar nggak lupa aja besok gitu. Jadi kan perlu Iya. ngomong ya, perlu ngomong daripada hanya sekedar mendem aja dan langsung langsung melakukan istilahnya gitu. Siapa tahu ya karena orang placating kan tidak memperdulikan konteks ya, tidak memperdulikan situasi kondisi. Jadi situasi kondisi apapun dia siap rela berkorban gitu ya, siap rela untuk berkontribusi gitu. Nah, itu kan kelebihannya gitu ya. Tapi Mhm kadang mhm. kelebihan ini jadi apa namanya ya karena stansi ini muncul saat menghadapi sesuatu yang dianggap krisis gitu ya, sesuatu yang bisa bikin diri tuh nggak nyaman gitu ya. Jadi semua hal tuh bisa dianggap seperti itu, bahkan WhatsApp tengah malam gitu ya, itu bisa diartikan seperti itu gitu. Jadi perlu Iya. untuk apa namanya, walaupun punya keinginan yang besar untuk selalu berkorban gitu ya, maka perlu juga lihat konteksnya gitu. Perlu Iya lihat iya, karena konteksnya, perlu karena situasi karena emang kita juga sesuaikan. ngelihat ritme kerja kita gitu ya, kita juga kan bekerja dalam Betul. tim ya. Jadi, kadang-kadang ada yang memang sangat merasa tidak nyaman dengan, kenapa sih jadi seperti tidak punya etika gitu kirim WA tentang pekerjaan di waktu malam. Mungkin yang mengirim merasa, ini nggak harus dikerjakan sekarang, hanya saya tuh takut kalau besok lupa. Nah itu kan kadang-kadang memang jadi miskomunikasi ya, gitu. Artinya, Betul. saya pribadi adalah memang orang yang kadang mikir-mikir gitu untuk ngomongin sebuah tugas-tugas gitu. Cuma memang sering kelupaan akhirnya. Jadi kadang kalau yang cukup dekat, saya tahu saya dipahami gitu ya, saya sih oke-oke aja, saya kirim aja. Tapi, Mhm. kalau yang rasa-rasanya tidak, bahkan meskipun itu bukan tugas, hanya sekedar informasi atau apa, sungkan gitu rasanya ya untuk mengirim di jam-jam yang Mmm. menurut saya
tidak tidak wajar gitu. Nah, di sini nih, Betul. oh ini ada beberapa tanggapan. Kalau Bu Leni, oh Bu Leni alhamdulillah bisa gabung. Oke, nah ini Bu Naomi. Saya pernah Bu seperti itu, tapi pimpinan tetap minta dibuat karena sampai difotoin tugasnya. Gimana itu Bu? Nah kalau Bu Nini bilang, nah itunya yang mana nih? Apakah Iya, nah nah itu. itu Apakah nah itu, kayak Bu Naomi? Atau nah Heeh, itu tadi dari salah satu omongan kita tuh ya, tapi itu memang artinya iya, dialami oleh cukup banyak orang ya Bu Mira. Nah gimana tuh Bu betul. Mira, untuk yang ditanyakan oleh Bu Naomi? Ya, jadi kalau bekerja dalam satu sistem ya, istilahnya bekerja dengan atasan, itu kita perlu melihat juga ya, perlu melihat juga ritmenya, ritme kerjanya, cara bos ini istilahnya atau pimpinan ini memperlakukan stafnya gitu ya, cara pimpinan kita ini menjalankan tim seperti apa, memberikan tugas seperti apa gitu. Dan perlu diketahui bahwa kita sebagai bawahan itu juga punya hak untuk memberikan masukan loh kepada pimpinan. Untuk orang yang placating ini mungkin jadi sebuah no yang sangat besar gitu ya, karena dia takut udah jadi krisis, maksudnya udah jadi kritis bukan krisis ya. Membayangkan untuk memberikan masukan kepada pimpinan itu sudah dibayangkan seakan-akan kalau ngomong nih akan endingnya akan dipecat gitu ya, endingnya akan dikeluarkan dari tempat bekerja misalnya. Jadi udah saking setakut itu gitu, orang placating tuh udah saking dia mendahulukan orang lain gitu ya, terutama bos nih, terutama pimpinan itu untuk memberikan masukan saja udah dianggap bisa tadi ya, bisa langsung akhirnya tidak mampu bertahan hidup gitu. Nah, itu kan ciri orang yang menganggap segala sesuatu sama dengan survival gitu ya, menganggap segala sesuatu seperti survival. Nah, untuk keadaan Bu Naomi perlu cek juga karena saya kan nggak tahu ya gimana ritmenya, gimana cara kerjanya si pimpinan ini, apakah dia orang yang apa namanya tidak mau mendengar bawahan. Kalau orang yang seperti itu ya kita juga sulit ya untuk bekerja dengan nyaman gitu. Kalau misalnya pimpinan kita ada pimpinan yang gini, di satu saat itu kalau urgent, dia istilahnya minta tolong sekali atau memberikan tugas dengan deadline yang sangat mepet misalnya. Tapi di saat yang lain gitu ya, dia bisa lebih santai, bisa menerima masukan gitu. Jadi kita perlu tahu juga tipe tipe pimpinan kita seperti apa gitu ya. Tapi selain itu gitu ya, jadi ini kan seakan-akan fokusnya kepada pimpinan gitu ya, melayani dengan tepat gimana caranya supaya sesuai dengan pimpinan itu di satu sisi. Di sisi yang lainnya untuk memberdayakan si placating adalah bagaimana tetap bisa mengutarakan bahwa ada waktu-waktu tertentu yang kira-kira bisa nggak dikoordinasikan dengan lebih baik gitu. Karena kalau kita tidak membicarakan gitu ya. Mungkin cara kita bicara itu tidak pas gitu ya. Mungkin cara kita timingnya istilahnya nggak pas. Mungkin juga untuk mendiskusikan itu apa namanya butuh keberanian yang besar untuk ngomong ya. Nggak apa-apa, dicoba aja karena dalam relasi itu nggak ada yang langsung berhasil gitu. Simsalabim berhasil, semua baik-baik saja gitu ya, nggak ada. Karena orang placating ini memang kelebihannya adalah menjaga bahwa semua ini akan baik-baik saja. Padahal dalam relasi nggak ada yang baik-baik aja gitu. Kalau ada si orang placating ini memang keunggulannya adalah membuat orang lain jadi tenang gitu ya, jadi merasa nyaman gitu. Tapi akibatnya kalau misalnya pimpinan dalam hal ini orang yang blaming gitu ya, tipe yang ya kamu kerjain, nggak mau tahu caranya gimana, ya dia berarti bukan leader yang baik gitu, bukan pimpinan yang baik gitu, bukan pimpinan yang istilahnya memberdayakan gitu ya, stafnya memberdayakan guru-guru misalnya ya kalau ini konteksnya adalah sekolah gitu ya, memberdayakan guru-guru untuk membantu gitu, untuk berkontribusi dengan sehat mental gitu. Nah ini
jarang leader yang seperti itu, gitu. Ya, kadang-kadang juga kalau bicara kekhawatiran, meskipun mungkin tidak sampai jauh kekhawatirannya khawatir dipecat atau apa, tapi juga Mhm, kadang ada kekhawatiran tentang citra diri ya, Bu Mira. Maksudnya artinya kita betul, khawatir tentang kita dinilai tidak berintegritas misalnya, kita dinilai mhm, tidak tidak apa ya, intinya tidak mendahulukan perusahaan, katakan seperti itu, gitu ya. Nah, pasti, sedangkan juga mungkin untuk teman-teman yang marketing artinya juga kita juga belajar melihat urgensinya ya. Artinya kalau betul, misalnya memang ternyata besok pagi tuh ada apa yang urgent, ternyata ada berkas yang salah dan harus selesai sebelum jam 5 subuh, itu kan emang kayak agak betul, nggak make sense, tapi mungkin urgent, gitu nggak sih ya? iya, Ya kan? Artinya perlu artinya nggak bisa make sense untuk membedakan, dikerjain iya, malam-malam gitu ya, tapi ya betul, emang ternyata kondisinya harus selesai karena meeting-nya jam 7 pagi dan kita harus apa mhm, before jam 5 pagi tuh harus sudah finish, betul, bisa nggak gitu kan ya. Kadang-kadang ada kondisi-kondisi yang kayak gitu yang, ya kita juga lihat urgensi kali ya gitu. Tapi kalau nggak urgent ya itu iya, tadi seperti Bu Mira bilang, dan juga seperti yang Bu Leni bilang ini berani menyatakan sesuatu yang disuka, tidak disuka adalah kemerdekaan sejati. Nah betul. kalau Bu Nomi menanggapi ini, "Saya sudah tanyakan apa bisa dikerjakan besok pagi, tapi tetap minta dikerjakan, jadi saya kerjakan Bu," katanya gitu. Iya iya Bu Naomi. Betul. Jadi ini sih maksudnya keunggulan placating ini adalah kita bisa dengan mudah, mmm, fleksibel Tapi sorry gitu sorry, ya. tapi sebelumnya, Mhm, kalau mungkin Bu Naomi boleh tuliskan ya di mhm. kolom komentar, saya penasaran sebelum sambil Bu Mira menjelaskan, maaf. Saat akhirnya Naomi mengerjakan gitu, apakah akhirnya Bu Naomi merasa tenang karena akhirnya sudah menyelesaikan, nyaman saja meskipun awalnya terkejut, atau akhirnya sampai selesai Bu Nomi merasa tidak nyaman gitu. Artinya saya penasaran dengan itu gitu, penasaran dengan Betul. apakah memang ketika dikerjakan menyadari bahwa ya sudah ini ternyata membuat saya lebih tenang, akhirnya bisa tidur gitu loh, maksudnya ya Mhm, udah gitu, oh agak kesal agak ternyata, kesal. oke. Ya, artinya kan, agak kesal ini adalah, tanggung jawab kita ya kan, tanggung jawab kita untuk memproses itu. Karena mmm kalau orang placating tuh ya gini, dia karena nggak enak ngomongnya, dia kerjakan, terus kesal, terus begitu dia memberikan pekerjaannya, dia akan menganggap bahwa sudah berkontribusi dengan sudah Mmm, mengorbankan banyak hal gitu ya. Ya kalau nggak happy mah ngomong aja gitu, yang sehat istilahnya ya. Tapi iya juga iya, nggak bisa juga kita karena kita udah berani ngomong, terus harusnya saya dihargai dong. Wah itu jadi blaming ya kan, jadi pindah mmm, ke stansi yang lain gitu. Jadi artinya, apa sih yang perlu dipahami dari stansi ini gitu ya, supaya kita nggak hanya pindah dari satu stansi ke stansi lain, istilahnya yang tadinya nggak enakan ngomong terus jadi berani ngomong terus ya apa aja istilahnya diomongin gitu ya, maksudnya apa aja diomongin tidak memperdulikan konteks, nggak memperdulikan orang lain gitu ya, itu kita jadi pindah ke stansi blaming ya kan. Artinya adalah yang sehat gitu ya, apa yang kira-kira memberdayakan nih buat kita gitu, selain hanya terus ngalah, terus ngerasa, mmm, dimanfaatkan misalnya ya, terus merasa diperlakukan dengan nggak baik gitu. Jadi, apa yang menjadi tanggung jawab kita, itu kita proses, kita selesaikan, kita cari solusinya untuk diri kita sendiri, dan apa yang menjadi tanggung jawab kita terhadap kontribusi relasi dengan orang lain, itu juga kita lakukan gitu, iya seperti benar. itu. Bener banget sih ya, jangan sampai akhirnya kita jadi ngerasa karena kita rasanya udah ngorbanin banyak hal gitu, mungkin Mmm, ngorbanin anak yang minta ditemenin tidur, ngorbanin rasa ngantuk, ngorbanin suami atau apa saja, atau istri gitu ya. Nah kalau di sini Bu Farah kan bilang semakin ke sini mungkin hampir semua situasi kerja dinilai dengan kesiapan pegawai yang reduce in every situation gitu. iya, Kalau misalnya jangan-jangan gitu ya, artinya ketika kita mengupayakan semaksimal mungkin dan kita merasa kita sudah berkontribusi begitu besar, ternyata, ya pastikan saja sebenarnya kemudian kita berada di titik mana nih di mata perusahaan atau pimpinan. Jangan sampai betul. ternyata cuma dinilai sebagai, "Oh cuma dia yang radius nih."
Jadi ya udah dia lagi dia lagi Iya, dan gitu ya. tidak memberdayakan staf lain gitu kan. Tapi Iya, untuk orang yang placating itu seneng sebetulnya, iya, seneng saat dibutuhkan gitu. Tapi karena dia tidak bicara istilahnya ya, apapun dikerjakan sangat redius gitu, jadinya akan mengorbankan banyak hal juga gitu. iya. Kayak kalau kata Bu Farah, kalau udah dilakukan akhirnya memang ada rasa kepuasan gitu ya kan. Betul. Dan Bu Nomi juga bilang ini, agak kesel awalnya, tapi lalu dalam hati saya pikir saya tidak punya pekerjaan yang belum selesai, jadi paham saja kalau pimpinan minta wajib dikerjakan gitu. Oke. Oke, oke. Ya Jadi jadi artinya pekerjaannya memang semuanya sudah selesai, istilahnya ada kepercayaan juga dari pimpinan gitu. Nah, kalau saya jadi Bu Naomi nih karena ada kepercayaan dari pimpinan, mhm, maka saya itu kan artinya sudah menunjukkan bahwa kinerja sudah baik ya kan. ya. Nah, itu bisa tuh nego dikit gitu. Kalau saya jadi stafnya gitu Ya, artinya istilahnya. untuk balas banget itu mungkin nggak mudah, tapi bisa diupayakan ya. Karena Betul, jujur betul. saja nih ya, saya juga kadang ada dalam situasi-situasi placating gitu, di mana ada seseorang meminta sesuatu tengah malam saat saya pernah gitu ada dalam situasi di mana akhirnya nangis sayanya gara-gara Hmm. bukan pimpinan sih ya konteksnya ya, tapi artinya ada seseorang yang meminta sesuatu tengah malam dan memang tidak bisa ditolak harus saya lakukan. Tapi di dalam sana anak saya waktu itu masih bayi gitu ya, nangis gitu Mm-mm. ya dan kebetulan suami saya emang udah tertidur, saya di luar tetep ngelakuin yang harus saya lakuin, tapi dia nangis di dalam kan jadi kayak, pecah apa ya, Dilema ya, bingung gitu ya kan ya, ada dan kayak dilemanya. kayak gitu. Artinya, ya kadang kita ada dalam situasi-situasi kayak gitu ya, situasi-situasi yang Mhm, ya sebagai betul. placating gimana caranya nanti kita akan dengerin lagi, gimana caranya Mhm, supaya kita bisa berjalan lebih kongruen. Di sini ada pertanyaan dari sip. Rahel. Mhm, Saya ada distansi placating, apalagi saat bertemu orang tertentu. Saya sangat sulit berkata tidak atas keinginan orang yang saya sendiri juga tidak mau. Bagaimana mhm. agar saya bisa berkata tidak tanpa menyakiti orang lain? Mmm, oke, menarik ini ya. Ini, pertanyaannya saja sudah mencerminkan orang yang placating. Coba ya, Mhm, mhm, ini aku explore ya cara nanyanya mhm, Rahel ya, karena orang yang placating maksudnya orang yang super reasonable, orang yang placating, orang yang blaming, orang yang irrelevant itu cara ngomongnya aja udah ketahuan stansinya tuh apa sebenarnya. Nih, dari kata-katanya Rahel ya, ini pertanyaannya, bagaimana agar saya bisa berkata tidak? Nah, ini intensinya udah bagus ya untuk nggak placating gitu. Akhirnya gitu ya, belakangnya nih yang nggak enak nih, tanpa menyakiti orang lain. Lah, kan belum tentu kalau kamu berkata tidak itu artinya akan menyakiti orang lain. Siapa yang bilang istilahnya. Eee, tanpa kita mengkonfirmasikan itu jadinya menyakiti gitu. Artinya yang pertama itu, katakan tidak pada konteksnya gitu. Katakan tidak pada konteksnya itu artinya kalau kamu memang tidak suka, ya katakan bahwa kamu tidak suka gitu. Mmm, jadi maksudnya gini, katakan saja kira-kira apa yang dirasakan, sesuai dengan konteks yang, dihadapi gitu ya. Nanti kan orang yang bersangkutan akan memberikan respon, ya kan. Nah, yang penting juga adalah kita tahu apa yang kita sendiri inginkan. Nah, orang placating ini karena menganggap diri kurang penting gitu ya, jadi kurang ada waktu untuk mengeksplor apa sih yang sebenarnya saya mau, bagaimana sih saya mau orang lain memperlakukan saya, seperti apa gitu ya, orang lain itu, harus memperlakukan saya gitu. Nah, ini yang ada adalah bagaimana saya bisa membuat orang lain happy, apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain gitu. Jadinya kesannya kalaupun mau ngomong enggak tuh harus sesuatu yang nggak menyakiti gitu. Padahal belum tentu ngomong aja istilahnya, akan menyakiti atau bisa juga menyakiti gitu. Tapi kan, kalau dikomunikasikan istilahnya ya, baik itu menyakiti ataupun tidak menyakiti, kalau niatnya baik, itu bisa dikomunikasikan gitu. Istilahnya bisa bisa diusahakan gitu. Dan, pemecahan masalahnya bukan bukan kita ya, istilahnya bukan Rahel yang harus menjadi satu-satunya orang gitu. Karena,
apa istilahnya, kalau orang yang placating kan melihat bahwa solusinya ya cuma ada di dia, maka dia harus berkorban gitu. Intinya kayak gitu. Jadi bagaimana agar saya bisa berkata tidak tanpa menyakiti orang lain gitu ya. Oh, ada pertanyaan lagi nih. Iya, orang yang ditolak Oke. juga sepertinya punya power. Oke, ya berarti Rahel juga naikin powernya gitu. Memang ya, untuk orang-orang tertentu seperti orang yang blaming gitu ya, seperti orang yang blaming itu dia akan menggunakan powernya untuk memaksa orang lain melakukan apa yang dia inginkan. Nah, sekarang tanya lagi sama diri sendiri, apakah kita memang mau melakukan itu atau kita tidak mau melakukan itu, atau kita mau melakukan itu untuk konsekuensi tertentu atau untuk, apa ya istilahnya, timbal balik tertentu gitu ya, itu juga perlu dikatakan. Itu menurutku seperti itu. Jadi bukan hanya mau atau tidak mau gitu ya, tapi perlu dieksplor juga. Nah, untuk orang-orang tertentu sangat sulit, betul, karena inilah chemistry gitu ya, inilah dinamika berelasi gitu. Dinamika berelasi artinya ada orang lain yang paham gitu ya, kalau kita bilang kayaknya saya nggak bisa, mungkin cari alternatif lain atau seperti apa gitu ya. Kalau menghadapi orang yang kekeh gitu ya, ya kita bisa mungkin kita cara menolaknya bukan hanya berkata tidak, tapi lebih kepada mengeksplorasi sebenarnya dia maunya apa. Apa yang dia inginkan ini apakah bisa dipenuhi dengan cara lain, apakah bisa dipenuhi dengan oleh orang yang lain, apakah bisa dipenuhi dengan cara yang bisa kita terima gitu ya. Jadi ada banyak cara gitu selain kita hanya menurut gitu. Apalagi kalau orang itu udah pakai power. Menurut saya kalau udah pakai power dan hanya satu solusi ya, nggak ada solusi lain. Menurut saya, kalau saya berani untuk oh ya kalau Anda istilahnya ya, kalau orang ini hanya melihat satu sisi, ya saya nggak bisa gitu. That's it. Mau Ya, artinya dianggap untuk menyakitkan, terserah gitu ya, tapi kita istilahnya juga mengajarkan orang itu bagaimana memperlakukan kita gitu. ya, artinya untuk bisa berada pada titik bisa mengatakan itu mungkin kita juga perlu berdaya ya, Bu Mira, dalam arti dalam Betul. konteks pekerjaan. Katakan tadi kita punya kekhawatiran-kekhawatiran ya, katakan takut dipecat, Yes. katakan takut tidak diberikan pekerjaan, atau Hmm, apa ya, tanggung jawab yang biasanya menjadi tanggung jawab kita, artinya kan kita punya ketakutan-ketakutan itu. Baik betul. akhirnya khawatir itu berdampak pada karir atau berdampak pada finansial misalnya, gitu kan. Mhm, mhm. Biasanya gitu ya, yang saya perhatikan, orang akan lebih berdaya dan mampu seplekating apapun gitu ya, jika memang, merasa tidak apa-apa, jika dia kemudian akhirnya tidak menyukai saya, karena saya merasa apa yang dia Betul, minta tidak masuk akal, misalnya begitu. betul, Tapi kalau kita betul, dalam kondisi tidak punya apa ya, sumber daya lain, katakan betul, tidak punya sumber penghasilan lain, katakan kita tidak punya bargaining position lah pokoknya ya untuk bisa atau belum cukup baik kinerja kita untuk bisa dalam konteks memberi masukan gitu ya, biasanya kan akan cenderung lebih sulit karena ya mhm, terlalu didominasi oleh kekhawatiran. Mungkin yang akhirnya perlu disadari ya seperti yang Bu Mira bilang, tingkatkan power-nya gitu kan, tingkatkan betul. sumber Power tuh dayanya maksudnya gitu. berdaya Mhm. diri ya gitu, Iya, supaya kita artinya berani. Mhm, betul, artinya buat supaya memang ya kita menuju ke sana gitu ya, tidak mudah memang, tapi kita bisa menuju ke posisi yang lebih berdaya itu tadi. betul, Tentu tiap-tiap teman-teman pasti beda-beda ya, karena kan permasalahannya juga beda-beda, seperti itu. Nah, mhm. ini dari Bu Farah, pengaruhkah kalau kita sudah pernah melakukan sesuatu yang diminta dengan baik, artinya totalitas gitu, selanjutnya kita jadi punya nilai tawar dalam situasi menolak? Nah, kalau menurut saya ya, kalau sudah kita melakukan sesuatu dengan baik, kita minta feedback gitu ya. Nah, ini harus berani ngomong nih ya, harus berani ngomong untuk minta feedback dan perlu berani juga menerima masukan gitu ya. Artinya ini mungkin sesuatu yang sangat dijauhi gitu ya, sangat dihindari oleh orang yang
oleh orang yang placating gitu ya, karena untuk minta feedback tuh artinya kita akan dihadapkan pada kekurangan kita gitu, which is sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, apa istilahnya, sumber daya yang bisa diakses oleh orang yang placating adalah berpikir lebih rasional gitu, berpikir lebih logis istilahnya ya, bukan hanya baper istilahnya, walaupun kekuatannya adalah di bidang perasaan gitu ya. Di satu sisi kalau kita mau meningkatkan, yang dibilang sebagai, nilai tawar atau daya tawar gitu ya istilahnya, itu ya berarti kita perlu memberdayakan juga seperti yang tadi Bu Yowan bilang ya kan. Artinya kita yakinkan dulu diri kita dan pimpinan kita bahwa kita ada dalam persepsi yang sama, yaitu bahwa kita adalah staf yang berharga gitu. Nah, staf yang berharga tentu akan sangat dihargai ya kan, sangat dijaga oleh pimpinan. Oleh karena itu jangan sampai hanya kita aja nih yang merasa bahwa kinerja kita oke gitu, tapi kita nggak minta feedback karena placating gitu ya. Istilahnya, saya sudah berkorban. Ya kan mungkin pimpinan nggak tahu ya kalau kita tuh berkorbannya udah kayak apa gitu. Tapi buat orang yang placating tuh seakan-akan, saya udah melakukan ini, artinya kinerja saya sudah bagus. Nah, itu juga perlu untuk minta feedback ya, apakah betul pekerjaan saya yang sudah saya lakukan ini, yang diminta dengan waktu di luar kerja ini sudah baik gitu ya, atau apa gitu ya. Jadi kalau sudah ada feedback bahwa ini baik, nah disitulah konfirmasi bahwa kita punya nilai tawar gitu, bahwa kita punya power untuk istilahnya menolak gitu ya. Menolak dalam arti gini, kan udah tahu kinerja saya baik, oke, sekarang saya akan lakukan misalnya dengan situasi kondisi tertentu yang sesuai dengan permintaan gitu. Jadi istilahnya ada solusi lain selain langsung dikerjakan saat itu juga gitu misalnya. Atau entahlah itu bisa intinya tuh pendapat kita bisa dipertimbangkan oleh pimpinan gitu. Ya, kalau kita beruntung berada dalam sebuah tim di mana leader kita adalah orang yang bisa melihat potensi diri kita gitu ya, itu kan akan bisa dilihat gitu ya, bahwa memang kita sudah melakukan sesuatu yang baik. Tapi yang saya perhatikan juga kan orang-orang placating cenderung tidak suka show off gitu, dalam arti nggak tahu bener apa enggak, tapi kebanyakan kebetulan yang saya kenal adalah tidak ingin show off untuk apa-apa yang sudah dilakukan, tidak terlalu merasa perlu untuk mengatakan apa-apa saja yang sudah dikerjakan gitu ya. Sehingga memang akan cukup bisa punya nilai tawar itu ketika leader-nya bisa melihat dan dan kemudian kitanya juga akhirnya berani. Nah iya kata Bu Farah. Ya artinya kan kemudian kadang kitanya merasa yang sudah bekerja baik, tapi kita nggak tahu kan di mata pimpinan kita iya atau enggak, atau jangan-jangan justru terasa sebagai ancaman gitu kan, ancaman untuk apa nggak tahu, apakah untuk posisinya, apakah untuk apa saja. Karena kadang-kadang kalau kita kebetulan bersama dengan orang yang memang senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang, ya kan? Ada kan orang-orang yang gitu, susah hatinya kalau lihat orang lain senang, tapi senang kalau lihat orang lain susah, kan ada ya kadang-kadang kita nggak bisa bilang, itu bener, itu salah, tapi ya kalau buat saya sih itu sesuatu yang saya hindari gitu ya, saya hindari berdekat-dekat dan saya berusaha tidak begitu gitu ya, jadi orang gitu ya. Cuman memang kadang-kadang kita mau nggak mau, tanpa sengaja terjebak gitu ya dalam situasi-situasi dengan orang-orang seperti itu, ya memang akhirnya struggling sih ya, struggling gitu. Karena ketika kita akhirnya punya sumber daya, kadang-kadang justru kita terasanya akhirnya dianggap ancaman dalam tanda kutip, yang mulai dianggap tidak placating, mulai dianggap tidak menurut lagi gitu ya kan, dianggap pakai tidak power. gitu Orang ya, lain pakai power untuk mengendalikan kita. Ya itu karena dianggap tidak lagi bisa dikendalikan, karena sebelumnya sangat placating nih, sangat nurut istilahnya gitu ya. Tapi kemudian akhirnya jadi kok suka kasih
pendapat berbeda ya gitu misalnya seperti itu kira-kira, tidak loyal kalau kata Bu Farah gitu. Padahal sebenarnya Mhm. karena mungkin kita sudah lebih menguasai hal itu, kita bisa merasa memberi pemikiran ya, jadi, Mhm. berpikirnya kita bisa dalam tanda kutip "setara" gitu ya, Betul. meskipun secara jabatan tentu tidak gitu, tapi paling Mhm. tidak bisa dianggap sebagai sumbangan-sumbangan pemikirannya bisa dipertimbangkan gitu. Tapi mungkin, Betul. eee, dia adalah belum menjadi leader gitu ya, sehingga nggak tahu saya suka membedakan antara bos tuh seperti apa, leader itu seperti apa Iya gitu ya, iya iya, dalam definisi-definisi yang umum-umum dibicarakan gitu ya sama orang-orang. betul. Seperti itu mungkin ya, Bu Farah. Menarik, iya. Oke, Nah, nah kadang mhm, ini sih, tergantung situasi juga. Jadi, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan pekerjaan kita ini karena hanya kita lakukan aja gitu ya, mhm, untuk penyambung hidup istilahnya, atau, situasi kerja ini mau kita gunakan untuk aktualisasi diri? Itu pertanyaannya gitu. yap, Jadi, kalau kita menggunakan situasi kerja sebagai sarana untuk aktualisasi diri, artinya kalau kita udah tahu kita placating, maka kita menantang diri kita istilahnya ya, untuk keluar dari zona nyaman itu, untuk berani bicara karena kalau kita lihat, kalau kita tetap pada posisi placating ya, di mana itu sangat baik gitu ya, tapi di saat menjadi tidak baik, ini kita berkontribusi menciptakan suasana yang menyulitkan kita juga ya kan, yang menghambat pertumbuhan pribadi kita juga. Nah, kalau kita jadikan sarana, maksudnya tempat kerja atau lingkungan kerja kita, atau profesi kita, apapun itu gitu ya, sebagai sarana untuk pertumbuhan diri, mmm, maka kita dapat dua-duanya tuh, istilahnya penyambung hidup juga, kepuasan hidup juga gitu. Jadi balik lagi iya, ke kita, apakah kita mau membayar gitu ya istilahnya ya dalam tanda kutip, mau berusaha untuk, memberdayakan diri istilahnya gitu ya, menjadi lebih, selaras dengan diri, menjadi lebih, memperdulikan diri, sayang kepada diri gitu ya, supaya, kita bisa mengambil makna terhadap apa yang kita hadapi gitu. Karena iya, kalau, survival aja kita jadi kayak, rutinitas aja jalanin hidup. Jadi bangun, mhm, kerja, ngurus anak, ngurus suami, ngurus istri misalnya gitu ya, udah malam selesai tidur, besok pagi bangun lagi gitu. Jadi isi hidup kita jadi hanya menghadapi situasi krisis karena kita menganggap ini, survival aja, gitu. iya. Jangan sampai juga jadi terus dipendam, akhirnya malah bisa Betul, jadi jadi penyakit. penyakit ya kan? Nah, bisa jadi sakit Betul, fisik gitu ya, bisa jadi sakit fisik, betul, psikosomatis gitu ya, karena betul, tidak ada hal-hal yang tak bisa tersampaikan. Oke, betul. nah itu tadi kan kita bicara soal kesusahan-kesusahan gitu ya istilahnya ya, yang terjadi, yang kita alami sebagai placating gitu misalnya. Hmm, Tapi kita bisa coba fokus ya sama keunggulan-keunggulan gitu. yes, ini sudah Artinya saya list. Udah ada listnya. iya, jadi, terlepas dari bahwa kadang-kadang atau sering gitu kita menemukan kesulitan-kesulitan ketika kita lagi dominan placating, Mhm, kita juga bisa menumpulkan lagi rasa tidak nyamannya gitu ya. Jadi supaya akhirnya kita betul. tahu bahwa, ya kita memang begini, tapi lalu apa sebenarnya kelebihannya? Apa Hmm, sebenarnya yang bisa jadi kekuatan saya dengan saya yang placating gitu kan. Kalau hmm, di Super Snapper kemarin juga saya sempet tanya, profesi apa sih yang sebenarnya, eee, sangat membutuhkan orang-orang yang super reasonable gitu. Nah, hari ini juga saya mau tanya, apa sih sebenarnya profesi yang sebenarnya, sangat mendukung jika diisi di dalamnya oleh orang-orang yang placating gitu? yes.
Ya, silakan. Oke, sip. Nah, ini sebelum bahas ke profesi, mungkin saya Mhm. bacain dulu ya list yang udah saya Iya. buat nih, keunggulan placating apa aja gitu ya. Keunggulan orang yang stansinya atau cara bertahan hidupnya, cara berkomunikasinya itu mengorbankan diri sendiri dan menganggap orang lain penting, menganggap konteks penting, itu adalah dia jadi orang yang selalu baik gitu ya, selalu bisa membantu, selalu bisa diandalkan gitu ya, dapat dimintai tolong kapanpun. Nah ini pas nih tadi ya sama komen ibu-ibu ya di apa namanya yang sudah dituliskan. Nah yang kedua tadi selalu tersenyum gitu ya, mau lagi sedih, mau lagi susah, itu selalu tersenyum. Dan dia keunggulan packaging ini dia selalu positive thinking. Jadi walaupun diperlakukan dengan tidak baik, dia selalu coba positive thinking gitu ya. Tapi ya positive thinking aja. Jadi berhenti di thinking aja gitu istilahnya. Tidak mengubah apapun gitu istilahnya kalau dijabarin gitu ya. Tapi kan kita bahas keunggulan, artinya dia sangat mudah untuk positive thinking gitu ya. Lalu dia juga sangat berdedikasi sehingga sehingga bersedia untuk bekerja melebihi porsi yang seharusnya dikerjakan gitu. Lalu yang berikutnya yang kelima, dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah protes, kalau tidak suka akan diam saja gitu ya. Itu sebuah kelebihan karena kalau bekerja dengan orang yang seperti ini enak gitu. Enak dalam arti kata apa namanya komunikasi jadi satu arah ya kan. Ini tugasnya silakan dikerjakan gitu ya. Saya tinggal terima aja gitu. Ya kan enak ya nggak ada keluhan gitu, nggak ada protes maksudnya. Lalu karena tidak mengeluh berarti dia kan selalu menerima gitu ya, selalu nerimo gitu. Tadi saya sudah apa namanya sharing. Dia tidak pernah berselisih paham, tidak pernah berkonflik karena dia sangat menghindari konflik gitu. Orang placating ini rela mengorbankan apapun gitu ya untuk menghindari konflik. Nah, konflik ini sebenarnya kalau kita explore lagi, konflik ada karena adanya perbedaan ya kan. Maka orang yang placating ini sangat senang dengan persamaan, selalu menghindari perbedaan gitu ya. Dia selalu kalau berelasi tuh cari yang sama terus gitu ya. Nah, terus kalau di dekat orang yang placating ini enak gitu karena disediakan segala sesuatu gitu ya, dipikirkan segala sesuatu, kita nggak perlu mikir apa-apa gitu. Orang yang placating yang sangat berusaha untuk membuat orang lain nyaman gitu. Itu kelebihannya, keunggulannya. Semua orang akan happy kalau deket ya, bukan hanya happy, lebih kepada semua orang akan merasa nyaman, akan merasa sangat dimengerti, akan merasa sangat dimaklumi, akan merasa sangat diterima oleh orang-orang placating ini. Nah, bicara profesi gitu ya, berarti profesi yang sangat cocok untuk orang placating istilahnya adalah profesi-profesi yang mengutamakan pelayanan gitu, pelayanan pada orang lain. Nah, contohnya apa sih pelayanan pada orang lain? Kayak misalnya perawat gitu ya. Kalau dokter enggak, kalau dokter perlunya super reasonable gitu ya, karena dia perlu mengambil tindakan berdasarkan data-data yang ada gitu kan. Kalau dokter ini placating ya, kalau dokternya placating ntar nggak enakan Mungkin gitu ya, mungkin gini nggak, itu "Aduh saya bahaya. nggak enak mau bilang sakitnya apa," nggak ya? Iya, Nggak, iya ini cuman pemikiran bisa yang tiba-tiba saja benar, terlintas gitu. benar. Jadi lucu gitu. Jadi lucu kalau dokter placating itu nanti nggak bisa efektif jadi seorang dokter gitu. Nah, contoh lagi yang pas gitu ya, ini misal customer service gitu. Customer service kan ngomongnya sampai belibet. Customer service itu kan orang yang harus selalu senyum, yang harus selalu bikin nyaman, ya kan? Yang mau mendengarkan gitu. Kebayang nggak sih kalau orang blaming jadi customer service gitu? Halo, ini saya mau bertanya ini gimana ya caranya? Aduh, ibu kan udah dijelasin ini. Aduh, langsung citra perusahaannya kan langsung jelek ya kan? Jadi perlu orang yang placating yang oh iya yang sabar. Nah, kelebihan placating itu adalah sabar. Dia Ya, bisa kuat ya bertahan dalam situasi yang sangat tidak penuh mengenakan. tekanan gitu Penuh ya. tekanan, betul.
gitu, yang udah Iya. berantakan, udah berdarah-berdarah istilahnya gitu ya, ini tetap gitu berdedikasi. Nah, contohnya adalah guru ya kan, makanya ada lagu kan, guru pahlawan tanpa tanda jasa. Iya, Gitu. tapi tadi contoh soal dokter itu juga bukan berarti bahwa Nggak ada dokter yang orang placating, iya placating benar. nggak mungkin jadi dokter ya, nggak juga ya, gitu. Tapi Iya, bahwa mungkin itu akhirnya justru mungkin bisa jadi dokter yang disukai juga, gitu kan ya. Bisa jadi betul, dokter yang disukai karena pasien-pasiennya merasa diterima, merasa betul, diterima perasaannya. Artinya kan betul. mau mendengarkan Betul. keluhan-keluhannya. Bahkan dibayarin misalnya sama dokternya, ya kan? Ya, seperti yang kemarin Gratis kita misalnya tonton gitu. ya kan, ada tuh Ya, viral, salah satu dokter yang menangani, public figure ya, dokter iya, siapa kemarin namanya ya. Nah, artinya, ada kok banyak artinya semua instansi ya bisa jadi semua betul. profesi, hanya Iya, saja memang sebetulnya profesi juga by mhm, training kan. Jadi artinya orang yang betul, placating karena, orang yang placating itu bisa 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 kerja pada profesi apapun gitu ya, bisa berprofesi mhm, apapun, dalam trainingnya dia akan berproses untuk menyesuaikan untuk ya, tuntutan pekerjaan saya perlu untuk jadi lebih super reasonable gitu. Bukan berarti dia nggak betul, placating lagi gitu ya, tapi dia udah mhm, mulai sadar bagaimana menempatkan diri, artinya dia sudah mulai memperhatikan konteks gitu. iya, Yang betul, tadinya orang placating itu tidak memperhatikan konteks, justru dengan proses dia berprofesi, dengan profesi yang berbeda, dengan tuntutan yang berbeda, dia akan mulai sadar bahwa ada konteks yang perlu diperhatikan gitu, iya, which is bagus juga. itu jadi bagus, jadi kombinasi yang Betul, mungkin dia justru jadi katakan misalnya guru placating gitu kan ya, tapi ketika dia juga adalah orang yang super reasonable, yang tidak hanya sekedar betul, ya, tapi artinya tahu kapan harus menegakkan peraturan dengan siswa, kapan harus mengasihi gitu kan, artinya kan betul, kemudian bisa memilah gitu ya. Itu menjadi kombinasi iya, yang akan baik betul. gitu ya. Mungkin yang perlu saya, garis bawahi adalah gini, mengalah terus aja itu nggak sehat, artinya Yap, jadi orang yang placating itu nggak sehat. Artinya kita perlu ambil sumber daya dari instansi lain gitu ya, supaya kita mhm, lebih kongruen gitu. betul, Bukan berpindah instansi gitu, mhm mhm. seperti Iya, itu. betul. Bukan berarti aku harus jadi super reasonable atau aku harus jadi blaming gitu, enggak juga Iya, ya, gitu kan. betul. Heeh, tapi artinya ya mengambil hal-hal baik dari setiap sanksi sehingga akhirnya bisa jadi kongruen tadi. Sumber daya, betul, dan jadi Mhm. kongruen. Iya, dan kalau orang-orang placating nih sebenarnya keuntungan baik ya kalau kita mau lihat gunung es, lalu kemudian kita mau turun sampai ke level paling bawah religius ya kan, Betul, itu, eee, kadang, saya pikir bahwa mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang paling mudah menimbun pahala. Maksudnya mereka betul. cenderung, berusaha tidak menyakiti hati orang lain ya kan, Betul, tapi perlu apa-apa dicek juga Bu mhm, Yohan, ikhlas apa mhm, enggak gitu, betul. Artinya kalau ikhlas gitu ya kan, itu jadi mungkin pahala. bisa sampai ke titik bawah itu akhirnya ya Tuhan Allah ya Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan-kebaikan. Artinya juga jangan terlalu Betul, resah dengan gimana, tapi itu tadi seperti Bu Mira bilang, ambil sumber dayanya, nggak perlu pindah gitu loh, nggak perlu pindah sanksi betul. karena ya kita juga punya keunggulan-keunggulan, tapi itu Iya, tadi, jangan sampai kita menyakiti diri sendiri dengan akhirnya jadi betul, sakit secara fisik gitu ya, betul, jadi masuk rumah sakit karena awalnya apa, betul, karena tidak bisa menolak permintaan seseorang, terus dimarahin, kepikiran, dan berdampak pada ini dan itu, panjang kan akhirnya betul. jadi merugikan, kira-kira Iya, begitu. karena perlu ikhtiar juga ya kan Bu Yohan, apa Mhm, namanya, istilahnya dengan kita mengusahakan, dengan kita mengucapkan istilahnya ya, dengan kita berkomunikasi apa yang perlu kita katakan gitu ya, itu kita memenuhi tanggung jawab diri kita juga gitu. Bukan hanya yang kayak misalnya ya udah sedih gitu ya, orang memperlakukan kita mhm. dengan tidak baik, terus kita berdoa sama Tuhan, "Ya Tuhan semoga," gitu. Terus jadi nggak ada ikhtiarnya, tapi ingin dapat Iya pahalanya betul. gitu, itu nggak baik juga, ya kan? Jadi itu Iya, kalau di gunung es itu kan udah di bawah ya, jadi artinya iya ya tahapan lainnya betul, harus dilewatin dulu gitu ya, betul, nggak dipenuhi, nggak bisa tiba-tiba shortcut, gitu. Iya, betul, nggak bisa shortcut, nggak bisa tiba-tiba langsung gitu kan, artinya mhm, prosesnya harus dilalui dulu gitu. betul, Heeh, apalagi betul, kalau misalnya soal pekerjaan kadang-kadang kita bisa anggap mereka orang asing gitu kan. Kalau misalnya mhm, kaitannya dengan
keluarga, dengan pasangan, dengan anak gitu ya. Saya tuh kadang juga bertanya-tanya ya, kalau orang tua yang placating terhadap anak, itu akan bagaimana ya gitu, atau apa keunggulannya gitu, dan apa Hmm. hal yang sebaiknya dihindari gitu oleh orang-orang yang placating dalam konteks sebagai orang tua gitu? Oke. Kalau orang tua yang placating itu ini, Bu Yohan, dia lebih kepada, akan sangat dekat sama anak ya, jadi punya kedekatan emosi yang sangat mendalam ke anak gitu. Ya. Tapi nggak baiknya adalah jadi mempengaruhi gitu, jadi mempengaruhi dalam arti kata dia mencontohkan, ketidakberdayaan, dia Mmm, mencontohkan untuk menerima saja gitu, dia mencontohkan untuk tidak mengusahakan dengan, stand up gitu ya istilahnya dengan, asertif misalnya gitu. Jadi, maka tidak heran kalau kita bicara tentang misalnya kekerasan dalam rumah tangga ya, baik kekerasan fisik, kekerasan, emosional dan lain sebagainya itu, salah satunya adalah kontribusi dari placating istilahnya yang menjadi, penyintas gitu ya, yang menjadi korban, mhm, untuk tetap pada siklus sebagai korban gitu, mmm, untuk mempertahankan gitu ya, untuk berkontribusi terhadap terjadinya siklus ini terus-menerus gitu. Maka, ya itu kalau kita punya anak kan tanggung jawabnya adalah kita juga bertumbuh supaya kita bisa mencontohkan kepada anak bahwa semua orang itu berproses bertumbuh gitu. Dan, semua orang itu struggle, artinya kita juga perlu melepaskan sebuah value bahwa orang tua itu selalu baik, orang tua itu selalu benar, orang tua tidak ada salahnya istilahnya ya, supaya anak kita tetap bisa bertumbuh bagaimanapun kondisi yang kita, alami gitu sebagai orang tua. Seperti itu ya, kira-kira. ya artinya, kalau kita jadi orang tua tuh emang jadi sesuatu yang nggak ada sekolahnya gitu ya, jadi Betul. penuh penuh trial dan error gitu ya, termasuk juga pernikahan ya, dalam arti relasi dengan Yes, pasangan juga ya, apalagi kalau kita orang yang placating kadang-kadang, orang-orang seneng, ya seperti tadi teman kerja kan, seneng kan, nurut, baik, sabar gitu kan. Artinya mhm, siapa sih yang nggak senang gitu, artinya sangat beruntung ketika kemudian dianugerahi pasangan yang juga, bisa saling menghargai, tapi juga ketika ketemu pasangan yang blaming gitu, itu akan jadi ya seperti tadi, punya potensi-potensi kekerasan dalam rumah tangga misalnya, baik secara verbal, mhm, baik secara fisik dan lain sebagainya. Artinya teman-teman yang sudah memahami, yang hari ini juga sudah, menggali nih apa yang harus dilakukan jika, supaya gitu ya saya tidak sakit karena placating gitu ya, supaya saya tidak betul, dirugikan karena terlalu placating. Kita bisa coba tingkatin sumber daya kita sebagai apapun, betul, sebagai pekerja, sebagai ibu, ayah, sebagai mhm, istri, suami, sebagai anak gitu. Artinya sebagai apa saja, kita perlu kenal diri kita itu kira-kira yang mana, mengenal kalau kita sudah bisa, juga nanti kita bisa kenali, orang-orang di sekitar kita, dan belajar menghadapi mereka seperti apa, belajar menghadapi diri kita juga seperti apa. Mungkin kira-kira betul. seperti itu ya, Bu Mira? Sip, iya, betul. Oke, ini sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup, pembicaraan Oke, kita hari ini? oke. Sebagai penutup, keunggulan orang placating adalah melayani orang lain gitu ya, tanpa memperdulikan konteks gitu ya. Nah, pelayanan kepada orang lain itu perlu juga difilter gitu ya, perlu juga difilter karena, eee, akarnya adalah bahwa kita kita ini layak untuk diperlakukan dengan baik, kita layak gitu ya untuk, bahwa kita juga ini berharga, karena kita berharga maka pengorbanan kita pun perlu diberikan kepada orang yang bisa menghargai penghargaan yang bisa menghargai pengorbanan kita gitu. Iya Artinya, betul, mmm, hal pertama yang perlu diakses adalah tadi, belief bahwa kita berharga gitu. Nah, kalau kita berharga, semua keunggulan kita itu bisa kita salurkan kepada, hal-hal yang juga akan membantu kita untuk bertumbuh gitu.
bukan kepada orang yang tidak menghargai, bukan kepada situasi yang justru tidak menghargai dan justru memanfaatkan keunggulan kita, gitu. Unggul itu kalau pas konteksnya gitu, kalau nggak pas Iya, konteksnya itu betul. jadi dimanfaatkan gitu. Seperti itu Iya, iya. intinya, Believe bahwa kira-kira. kita berdaya ya, dan Betul, berdaya, belajar berharga. juga ya, perlu belajar juga nih untuk tidak terlalu sering merepress atau menekan perasaan-perasaan, karena kalau terlalu sering dan nggak mampu ungkapkan kita bisa sakit, kalau tiba-tiba ke-trigger tidak pada tempatnya, bisa meluap-luap dan luber ya. Betul, jangan tunggu meledak gitu, jangan Iya, jangan dipendem-pendem sampai sampai nunggu meledak, dipendem-pendem, sampai nunggu meledak. sakit. Iya, oke, baik. Terima kasih banyak Bu Mira, terima kasih banyak Sama-sama Ibu juga Yoni. teman-teman yang sudah, memberikan pertanyaan dan tanggapan-tanggapannya, seperti Rahel juga bilang, "Ini tantangan ini, aku terbiasa seperti itu." Ya, itu banyak tantangan tentu, namanya hidup ya, Betul, selalu akan ada hal yang, muncul baru, atau ya banyak dinamika-dinamikanya, kita akan bertemu berbagai macam orang dengan berbagai macam karakter. Semoga kita semua selalu dikuatkan, selalu bisa menjadi pribadi yang terus berproses semakin lebih baik, yang terus tumbuh dari mhm, hari ke hari, yang terus mau belajar untuk, meningkatkan kapasitas diri kita. Itu yang paling penting sih ya, karena yes, memang mau seperti apapun diri kita, masih ada kesempatan untuk belajar, masih ada kesempatan untuk memperbaiki relasi, masih ada kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. Meskipun kita baik, tapi kalau kita juga nggak mau belajar, suatu waktu ketemu dengan orang yang nggak baik juga bisa jadi, apa ya, konflik ya. betul, Oke, baik. betul, Terima kasih juga Bu Farah, terima kasih teman-teman yang lain, terima iya, kasih sudah terus bersama kami Konseling Satir Indonesia. Kita sama-sama berproses dan bertumbuh bersama Konseling Satir Indonesia. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu.